Pak Daud, hari-hari ini banyak jemaat ya Pak Daud dan banyak masyarakat yang mimpinya ketemu ular dan naga Pak Daud. Itu ada nggak pada hubungan dengan sesuatu Pak Daud? Iya, karena saat ini, Thomas, banyak kuasa-kuasa gelap bekerja, Thomas. Oh begitu Pak Daud ya. Nah, Serangan-serangan kuasa gelap bekerja, Thomas. begitu Pak Daud. Karena saya lihat banyak di Morning Blessing Pak Daud, itu jemaat yang mimpi ketemu naga, ular gitu Pak Daud. Tenang aja, berdoa peperangan, nggak usah dipikir, datang ya di sate, Thomas. Iya Pak Daud, siapa Daud di sate? Datang di apa, Thomas? Apa? Di sate. Di sate, ya Pak Daud. Atau di rica-rica. Ya, tapi memang itu serangan jahat. Gimana Pak Daud? Ada efek ya Pak Daud? Ya tenang aja, berarti kan setan bekerja luar biasa di Indonesia, Thomas. Itu Pak Daud ya. Sahabat KP, apakah sahabat pernah bermimpi dan mimpi ini meresahkan? Atau seperti mimpi yang disampaikan oleh Pastor Thomas, banyak orang mengalami mimpi bertemu dengan ular atau dengan naga. Apa artinya ini? Apakah memiliki kaitan dengan kuasa gelap atau iblis? Nah, sebenarnya bicara mimpi itu banyak jenis. Ada mimpi yang datang dari Tuhan, ada juga mimpi yang datang dari setan, dan ada juga mimpi karena bunga-bunga tidur yang disebabkan berbagai faktor, dan kita akan bahas hal ini. Minimal kita bisa memahamilah bahwa mimpi yang kita alami jenis yang mana, supaya kita tidak terlalu panik. Yang pertama, kita bahas mimpi yang datangnya dari Tuhan. Mimpi yang datang dari Tuhan itu pasti tujuannya mulia. Tuhan punya maksud sehingga melalui mimpi Dia menggambarkan apa yang akan terjadi kepada seseorang atau kepada daerah tertentu. Misal seperti mimpi yang dialami oleh Yusuf. Siapa yang tidak kenal Yusuf? Anak Yakub yang paling dikasihi. Yusuf mengalami dua mimpi. Yang pertama, Yusuf mimpi ada berkas-berkas gandum tegak berdiri. Lalu datanglah berkas-berkas gandum saudara-saudaranya yang lain dan sujud menyembah berkas-berkas gandum Yusuf. Yang kedua, mimpi tentang matahari, bulan, dan ke-11 bintang yang menyembah Yusuf. Dan mimpi ini membuat saudara-saudaranya makin marah, dendam, benci kepada dia, cemburu, seolah-olah dia hendak menjadi pemimpin atas mereka, lalu mereka melakukan kejahatan. Dan yang kedua, Fir'aun ternyata pernah bermimpi juga, padahal dia bukanlah notaben penyembah Allah yang benar, Allah yang kita kenal. Fir'aun mimpi melihat 7 sapi gemuk dan 7 sapi kurus, serta 7 buah gandum berisi penuh dan 7 buah gandum kering. Lalu sapi yang gemuk dan gandum yang berisi penuh itu dimakan oleh sapi yang kurus dan gandum yang kering. Mimpi Fir'aun ini memang sedikit aneh, yang bermakna 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menafsirkannya, termasuk orang yang paling ahli di Mesir. Sehingga Yusuf dipakai
untuk menafsirkan mimpi tersebut, karena memang Yusuf pernah berjasa untuk menafsirkan mimpi juru roti dan juru minuman. Dan Yusuf dianggap mampu menafsirkannya karena memang Tuhan yang kasih tahu kepada Yusuf. Tuhan memakai Yusuf karena memang Tuhan punya agenda yang besar untuk dunia ini. Melalui kehidupan Yusuf, banyak bangsa diselamatkan dari kelaparan yang mengerikan. Karena mimpi ini, Firaun percaya Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Itu mimpi dari Tuhan. Bagaimana dengan mimpi dari setan? Saya pernah belajar, mimpi dari setan itu juga ada. Biasanya faktor yang menyebabkan mimpi itu datang kepada seseorang karena ada kaitan mistik atau gaib yang terjadi di masa lalu maupun di masa kini. Misalnya, keluarganya pernah berhubungan dengan kuasa gelap, sehingga dirinya mengalami kutuk dan keturunannya akan dihantui oleh kuasa gelap. Ciri-ciri mimpi yang datang dari setan itu mimpi-mimpi yang menyeramkan, yang menghilangkan damai sejahtera, yang membuat kita tidak tenang. Dan mimpi itu mempengaruhi kehidupan kita secara negatif. Jadi hati-hati, harus kita lawan, kita tengking dalam nama Yesus. Harus putuskan kutuk keturunan kalau memang leluhur kita pernah berinteraksi dengan setan. Jadi melalui mimpi kadang-kadang kuasa gelap itu memberikan informasi tertentu. Jadi jangan main-main, atau mungkin kita yang sedang bersekutu dengan iblis dan iblis bisa berkomunikasi melalui mimpi. Dan ini tidak untuk tujuan mulia atau agenda yang memuliakan nama Tuhan. Dan ini berbahaya. Jadi kalau mimpi yang kita alami dari setan, hati-hati. Kita harus bangun hubungan dengan Tuhan karena ini pertanda buruk. Karena iblis sedang melakukan sesuatu untuk menghancurkan hidup kita. Dan yang ketiga adalah mimpi bunga-bunga tidur. Biasanya disebabkan oleh faktor capek, lelah, atau memori kita yang sedang bergerak saat tidur, sehingga apa yang pernah kita alami, kita lihat, kita dengar, itu terulang lagi di dalam memori kita, di bawah alam sadar tentunya. Dan ini biasanya mimpi bunga-bunga tidur ini cepat hilang. Biasanya tidak kita ingat dalam waktu lama maksudnya. Kalau malam ini kita mimpi, besok sudah mulai lupa. Lusa sudah lupa. Jadi itu bunga-bunga tidur, atau mungkin karena kita kangen dengan seseorang, kita pikirkan hari ini, tiba-tiba terbawa mimpi nanti malam. Dan itu tidak membawa makna apapun dalam kehidupan ini. Itu hanya pergerakan memori yang pernah kita alami. Jadi 3 jenis mimpi ini harus kita kenali. Dari mana? Kalau dari Tuhan berarti Tuhan punya maksud tujuan mulia yang luar biasa. Tapi kalau dari setan, hati-hati. Kita harus antisipasi, kita harus lawan. Jangan sampai kita terhanyut. Tapi kalau bunga-bunga tidur, ya tidak apa-apa. Nikmati saja prosesnya. Karena setiap orang pasti mengalami bunga-bunga tidur. Tidak perlu resah. Jika sahabat bingung, ini mimpi dari Tuhan kah, dari setan kah, atau bunga-bunga tidur kah, ya konsultasilah atau sharinglah dengan rohaniawan agar bisa tukar pendapat, atau minimal sahabat akan didoakan. Dan terakhir, menurut saya hal yang lebih penting bukanlah
mimpi saat tidur, tetapi mimpi saat bangun. Artinya kita punya impian yang besar ke depan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, itulah mimpi setelah bangun atau saat bangun yang paling menyenangkan hati Tuhan. Pastikan hidup kita selalu berkenan kepadanya.